Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Ana Mama Kirana. Alhamdulillah ya, aku masih bisa share kegiatanku hari ini. Nah, hari ini tuh aku ada pesanan nasi gudeg sebanyak 120 porsi. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe, like, dan share. Dan bagi teman-teman yang udah subscribe, terima kasih. Bagi teman-teman yang penasaran gimana cara bikinnya, mari kita simak videonya. Nah, di sini pertama-tama aku mau siapin bumbunya dulu ya. Di sini tuh ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, daun salam, lengkuas, dan jahe. Kemudian aku menggunakan gula Jawa yang warnanya hitam seperti ini ya teman-teman, supaya hasil gudegnya nanti berwarna hitam. Jadi nggak perlu menggunakan daun jati ataupun teh hitam, karena kalau di Kalimantan kan nggak ada daun jati ya, jadi cukup menggunakan gula merah yang warnanya hitam seperti ini. Untuk memasak gudeg sebanyak 120 porsi, ini aku menggunakan nangka sebanyak 8 kilo ya teman-teman. Nah, ini aku masukin nangkanya setengahnya dulu ya, baru aku selingin dengan bumbu-bumbu yang udah di blender tadi. Kenapa bumbu-bumbunya aku masukin di tengah? Supaya nanti tuh kalau direbus bisa menyebar rata ke seluruh panci ya. Soalnya nanti tuh pancinya tuh isinya penuh. Kemudian kita masukkan gula merahnya tadi, lengkuas, terus kemudian daun salam. Untuk seasoningnya sendiri tuh tinggal nambahin garam dan kaldu bubuk. Nah, di sini aku menggunakan 4 sendok makan munjung garam dan 2 bungkus kaldu bubuk rasa sapi. Nah, setelah semua bumbu-bumbu masuk, baru kita masukkan telurnya. Kenapa telurnya itu kita masukkan sekalian? Ya, supaya bumbunya itu bisa lebih meresap dan warnanya nanti bisa menjadi hitam ya. Lanjut aku masukkan sisa nangkanya seperti ini ya. Ini penuh seperti ini tuh nggak apa-apa, karena nanti tuh kalau udah dimasak dia akan mendidih dan akan ngempis sendiri, lalu dia akan terendam. Baru aku masukkan santan. Di sini aku menggunakan kelapa sejumlah 1,5 kg. Nah, untuk nangkanya sendiri tuh nggak perlu terendam ya teman-teman, cukup segini aja, karena nanti tuh kalau udah mendidih tuh dia tuh akan mengempis sendiri dan akan terendam sendiri. Kemudian kita tutup dan gunakan api sedang. Sambil nunggu gudegnya matang, ini aku mau bikin sambalnya dulu ya. Untuk sambalnya sendiri tuh aku pakai bawang merah, bawang putih, terasi, tomat, cabai keriting, dan cabai rawit. Pertama-tama tuh aku mau goreng terasinya dulu ya. Oh ya, untuk menggoreng terasi itu harus menggunakan minyak yang benar-benar panas ya, supaya nanti terasinya tuh nggak hancur. Kemudian aku tumis bawang merah dan bawang putihnya ya. Oh ya, ini bawang merah dan putihnya tuh aku iris-iris dulu tuh supaya nanti kalau pas blendernya tuh biar gampang. Kita tumis dulu sampai setengah matang. Nah, kalau sudah setengah matang baru kita masukin cabenya. Dan terakhir tomat. Untuk membuat sambal sebanyak 120 porsi, ini tuh aku menggunakan cabai sebanyak 1 kg ya. Dan untuk tomatnya itu kurang lebih 1,5 kg. Nah, setelah semuanya aku masukkan, aku aduk-aduk, aku tunggu sampai asat, baru kita matikan kompornya. Dan kalau udah dingin baru kita blender. Lanjut aku mau nengok nangka yang udah aku masak tadi. Nah, ini tuh udah 2 jam ya teman-teman aku masaknya nih. Nangkanya udah mulai menyusut dan mulai terendam semua sama santannya. Kemudian kita tutup lagi dan kita masak beberapa jam lagi sampai kuahnya menyusut. Kemudian aku mengungkep ayam dan inilah bumbu-bumbunya. Setelah semua bumbu aku blender, nah ini aku bagi menjadi 2 panci ya. Soalnya ini tuh nanti ayamnya 120 potong tuh kalau cuma 1 panci tuh nggak muat. Jadi ini aku bagi menjadi 2 panci. Seperti biasa ya, di sini aku menggunakan ayam kecil, dimana ayamnya tuh 1 ekor aku potong menjadi 4 potong seperti ini. Oh ya, biasanya kalau nasi gudeg tuh menggunakan ayam opor areh gitu ya. Cuman karena di sini tuh customerku minta ayam goreng, jadi ini ayamnya aku goreng. Nah, setelah bumbu dan ayamnya masuk,
baru aku kasih air secukupnya, yang penting terendam ya. Setelah itu aku masak kurang lebih 1 jam sampai ayamnya empuk. Nah, setelah kurang lebih 1 jam aku ungkep, ini ayamnya udah matang ya, karena ayam kecil tuh nggak perlu lama-lama aja, 1 jam udah empuk. Nah, kalau udah matang, kita matikan kompor dan kita tiriskan ayamnya. Dan inilah ayam yang udah kita tiriskan dan ayam yang udah digoreng. Terakhir aku mau bikin sambal gorengnya ya. Dan inilah bumbu-bumbu yang akan aku gunakan. Semua bumbu ini nanti aku blender, tapi di sini aku mau blender yang pertama itu cabai dulu ya. Nah, inilah cabai yang udah aku blender. Nah, di sini tuh aku menggunakan cabai keriting sebanyak kurang lebih setengah kilogram ya. Setelah airnya menyusut, baru aku masukkan bawang merah, bawang putih, dan kemirinya. Kemudian kita aduk-aduk sampai airnya menyusut. Nah, setelah airnya menyusut, baru kita kasih minyak goreng untuk menumisnya. Untuk menumisnya sendiri tuh harus benar-benar matang ya bumbunya, supaya nanti tuh sambal gorengnya tuh nggak cepet basi. Sambil menumis, di sini tuh aku tambahin ada beberapa daun salam ya. Ini tuh agak lumayan banyak, supaya rasanya tuh lebih enak. Kemudian ditambahin serai, dan terakhir lengkuas. Dan untuk seasoningnya sendiri tuh seperti biasa ya. Di sini tuh aku menggunakan beberapa sendok garam karena nanti tuh sambal gorengnya tuh lumayan banyak ya. Kemudian aku tambahin 2 bungkus kaldu bubuk dan terakhir aku tambahin gula merah supaya rasanya tuh lebih mantap ya. Karena kalau sambal goreng tuh lebih pasnya tuh kalau pakai gula merah. Kalau dirasa bumbu itu udah benar-benar matang, nah ini aku baru masukin tempenya dulu, kemudian diaduk-aduk. Setelah itu baru kita masukkan tahunya. Ini jumlah tahunya itu sama dengan jumlah porsi pesanannya ya, ada 120 tahu, tapi ini aku lebihin kok karena nanti kan bisa buat sendiri. Kemudian aku masukin santan. Nah, ini tuh santan peresan yang kedua dan yang ketiga ya. Nah, kemudian kita aduk-aduk. Setelah semua bahan tercampur rata, baru kita masukkan kreceknya. Untuk jumlah kreceknya sendiri ini juga udah aku hitung ya. Jadi nanti 1 porsi nasi itu kreceknya itu mau aku kasih 2 pieces. Kemudian diaduk-aduk supaya kreceknya tuh bisa tercampur rata dan bisa matang dengan sempurna. Nah, tadi itu aku masukin kreceknya tuh kurang lebih 15 menit ya, supaya kreceknya tuh benar-benar matang dan gak cepat basi. Kemudian terakhir aku masukin santan kentalnya ya. Nah, ini juga langsung diaduk-aduk lagi supaya santannya tuh bisa tercampur rata. Setelah itu baru tes rasa. Kalau udah dirasa rasanya tuh udah pas, enak, baru matiin kompornya. Nah, inilah gudeg yang udah aku masak kurang lebih 4-5 jam tadi ya. Hasilnya seperti ini, warnanya tuh cantik, hitam, nggak perlu daun jati. Nah, warnanya udah cantik sendiri seperti ini ya. Kemudian aku ambil telurnya dulu, aku pisahin supaya nggak hancur, karena habis ini tuh aku mau panasin sekali lagi ya. Dan yang terakhir ini aku lagi goreng ayam. Nah, ini dia menu paket nasi gudeg lengkap beserta lauknya ya. Nah, habis ini langsung mau aku packing. Dan inilah penataannya. Jadi di sini tuh isinya tuh ada nasi, gudeg, telur, ayam, sambal goreng krecek, dan sambal. Kemudian aku kemas menggunakan twin wall bento sekat ya, supaya tuh penataannya tuh lebih cepat dan penampilannya tuh lebih menarik. Nah, ini tuh waktunya udah sore ya teman-teman. Sedangkan nanti habis maghrib tuh pesanannya tuh mau diambil sama customerku, karena acaranya dimulainya tuh habis isya.
Nah, sekian ya video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah ide menu jualan buat teman-teman semuanya. Nah, inilah nasi yang udah selesai aku packing. Jadi semuanya tuh jumlahnya ada 7 kantong. Sedangkan satu kantong itu isinya ada 17 sampai 18 kotak. Nah, ini tuh waktunya tuh habis maghrib, habis hujan dan masih gerimis. Pesenannya udah mulai diambil. Sekian dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.